Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Farida dengan NIM 2019-03-1075. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Latar belakang penelitian ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pada prinsipnya setiap perusahaan membutuhkan dana, yang dimana dana tersebut berasal dari sumber intern atau ekstern. Yang kedua, pada tahun 2018, banyak perusahaan yang mengalami disleting sehingga lemahnya suatu penerapan kinerja perusahaan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur akan banyak memicu kemajuan pada sektor perekonomian. Yang terakhir, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan diantaranya yaitu tingkat penjualan, struktur aset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, laba, perlindungan pajak, skala perusahaan, serta kondisi internal perusahaan dan ekonomi makro. Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan dua grand teori. Yang pertama, teori signaling. Signaling teori menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Yang kedua, teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik prinsipal dan pihak kedua sebagai manajemen agen. Pada prinsipnya, teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen suatu perusahaan sebagai agen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, struktur modal. Dapat dijelaskan sebagai proporsi pendanaan perusahaan yang harus dikelola dengan baik sehingga mampu memaksimumkan nilai suatu perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan. Merupakan besarnya dana yang dialokasikan oleh perusahaan ke dalam aktivanya. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah cerminan besar kecilnya perusahaan yang tampak pada nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir. Yang keempat adalah profitabilitas, kemampuan perusahaan mengelola laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Berikut kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama, H1 terdapat pengaruh positif pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal. Yang kedua, terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Yang ketiga, terdapat pengaruh negatif profitabilitas terhadap struktur modal. Dan yang keempat, terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap struktur modal. Jenis dan teknik pengumpulan data ini menggunakan data sekunder serta metode kuantitatif. Sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 sampai 2022 dengan total sebanyak 35 perusahaan. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini berjumlah 40 sampel. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penelitian ini yaitu analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi linier, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Setelah dilakukan analisis data melalui beberapa ujian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan fixed effect model. Berdasarkan tabel yang tertera, pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan H1, yaitu pertumbuhan perusahaan memiliki tes statistik sebesar 3,125448 dengan tingkat signifikan sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih besar daripada tabel yaitu 1,66298 dengan nilai signifikan di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
H2 ukuran perusahaan memiliki tes statistik sebesar 0,678220 dengan tingkat signifikan sebesar 0,5105. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih kecil daripada T-tabel yaitu 1,66298 dengan nilai signifikan di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. H3 yaitu profitabilitas memiliki tes statistik sebesar 1,896103 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0203. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih besar daripada T-tabel yaitu 1,66298 dengan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis secara simultan berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik yaitu 80,92380 lebih besar dari F tabel yaitu 2,72 dengan nilai signifikannya 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Adapun uji koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai adjusted S-square sebesar 0,971642 atau 97,16%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan bahwa variabel tersebut dapat menerangkan pada struktur modal, sedangkan sisanya yaitu sebesar 2,84% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan, implikasi, dan saran, yaitu pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, dan pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Adapun implikasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka implikasi teoritis menjelaskan bahwa struktur modal yang baik ialah jumlah utang jangka panjang perusahaan yang lebih sedikit dari jumlah modal sendiri. Karena dengan meningkatnya jumlah modal sendiri, maka akan lebih mempermudah perusahaan dalam membiayai segala kebutuhan operasional perusahaannya. Sedangkan saran untuk plan ini dapat diharapkan dengan mempertimbangkan penambahan variabel lain serta memakai periode yang lebih lama dengan sektor yang berbeda untuk penelitian struktur modal. Sekian yang saya dapat jelaskan mengenai hasil penelitian ini. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.